Yan, ini mulai aja ya. Iya, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah jamilah nahnu nastati'u an najtami'a fi hadha al-barnamaj wa insyaallah nahnu min al-majmu'ah ar-rabi'ah sanuqaddim lakum al-mabhath hawla ad-da'wah at-tasi'ah ila ad-da'wah al-ashirah. Wa kama arafna anna ad-da'wah at-tasi'ah yatakallamu an anna Allah ta'ala mar'iyun wa amma al-mabhath ad-da'wah al-ashirah anna Allah ta'ala wahidun. وما تتكون هذه المجموعة إلى 6 أعضاء. أولا أنا بنفسي محمد فائز، وثانيا فواز، وثالثا فوزية نور الزهراء، ورابعا رحمة نزيلة، وخامسا دينا قرنيانتي، وسادسا يعني الأخير محمد هيكل عبد الرزاق. وسنبدأ من المتكلم الأول يعني أنا بنفسي. Ad-da'wah at-tasi'ah anna Allah ta'ala mar'iyun. Nadda'i anna Allah subhanahu wa ta'ala mar'iyun khilafan lil mu'tazilah. Wa innama awradna hadhihi al-mas'alata fil kutubil mawsum bin nadhri fi dzatillahi ta'ala li amrayn. Nah, jadi pembahasan yang ke-9 ini kita membahas tentang bahwasanya Allah Ta'ala itu dapat dilihat. Dan nadai kita itu mengklaim bahwasanya Allah itu dapat dilihat. Berbeda hanya dengan pandangan Mu'tazilah. Nah, dan sesungguhnya kita menjelaskan permasalahan ini itu pada kutub al-mausum, maksudnya kutubul al-awal ya, yang mana pembahasannya itu tentang zat Allah Ta'ala. Nah, karena ada dua alasan. Ya, ahaduha anan fiya ar-ru'yata mimma yalzamu ala nafil jihah. Fa'aradna an nubayyina kaifa yajma'u baina nafil jihah wa itsbatir ru'yah. Nah, yang pertama yaitu karena apa? Intinya dalam paragraf yang ahadua itu Imam Ghazali itu berusaha untuk beliau itu ingin menjelaskan bagaimana sih cara mengkompromikan antara meniadakan arah dan juga menetapkan melihat gitu. Jadi kan kalau kita manusia biasanya kan identiknya kalau melihat itu otomatis ada jihanya, misalnya kita di bawah atau kita di atas, atau objek yang dipandang itu apakah di atas apakah di bawah, itu identik dengan makhluknya. Jadi tatkala dapat dilihat otomatis membutuhkan arah. Nah, beda hanya dengan Tuhan. Tatkala Tuhan dilihat oleh makhluknya, maka beliau itu Imam Ghazali itu ingin menekankan bahwasanya nafyu jihah, meniadakan zat itu sendiri atau meniadakan arah itu sendiri. Jadi Tuhan itu nggak punya arah. Nah, kemudian wasani annahu subhanahu wa ta'ala indana mar'iyun liwujudihi wujudi dzatihi. Nah, fakullu mawjudin dzatun fawajibun ayyakuna mar'iyan kama annahu wajibun ayyakuna ma'luman. Ya'ni bihi annahu wajibun ayyakuna ma'luman wa mar'iyan bil quwwah la bil fi'li min haitsu dzatihi musta'idun li an tata'allaqa ar-ru'yatu bihi. Fa in imtana'a wujudur ru'yah fali amrin akhara kharijin an dzatihi. Nah, jadi yang kedua bahwasanya kata Imam Ghazali ya, bahwasanya Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat karena apa? Karena Allah itu wujud atau Allah itu ada dan ada zatnya. Nah, maka setiap fakul mawujudin, maka setiap yang ada itu tentu otomatis apa? Otomatis ada zatnya itu sendiri gitu. Maka oleh karena itulah mesti terlihat gitu kan, sebagaimana wajibnya diketahui. Jadi gini, jadi seandainya sesuatu dikatakan wujud atau ada, nah maka otomatis hal tersebut itu ya otomatis kalau namanya wujud ya dapat dilihat lah, terlepas dari kapan waktunya ya. Cuman ini ya kita bahasnya tentang wujud dulu aja. Jadi kalau sesuatu itu wujud ya otomatis dapat dilihat sebagaimana itu udah diketahui ada gitu. Yakni bihi ana wajibun ayakuna ma'luman. Jadi yang dimaksud di sini tuh maksudnya ya hendaknya ya diketahui dan juga dilihat gitu kan. Dengan apa? Dengan kekuatan. Jadi melihatnya itu dan mengetahuinya itu dengan kekuatan, bukan dengan al-fi'l.
gitu. Jadi ntar mungkin di akhirat ya, kita itu mengetahui atau mar'inya itu bukan dengan fi'il kayak sekarang, tapi mungkin dengan kekuatan yang Allah berikan nanti. Nah, min haitsu dzati musaidan, dari segi zatnya gitu kan. Karena apa? Karena li anta ta'allaq ru'yah. Karena yang namanya ar-ru'yah atau melihat itu ya berkaitan dengan maujud tadi. Jadi sesuatu yang maujud ya otomatis terkaitnya dengan ru'yah gitu. Fa ini tanana, seandainya misalnya nih, kalau misalnya ini tanah wujud ru'yah, nah seandainya misalnya ada yang terhalang nih dari adanya terlihat Allah, zat Allah, nah maka itu fali'amnil akhor. Nah, itu ada perkara lain lah yang di luar zatnya gitu. Jadi ya kitanya sendiri gitu. Faida fuhimal murad minhu, nah maka jika dipahami demikian, maksudnya jika dipahami bahwasanya kullu maujudin datun, nah fawajaba mar'iyan, intinya kan gitu. Nah, maka fanadru fit tarfain, maka dalam pandangan ini ada dua cara pula. Maksudnya cara untuk menempuh Allah itu dapat dilihat ya. Ada dua cara. Ahaduhuma, salah satu dari yang kedua yaitu fil jawa, salah satu yang pertama yaitu fil jawazil aqli. Ya, maksudnya melihat Allah itu boleh secara akal gitu kan. Sebagaimana dalam kitab itu ya, sebagaimana dalam kitab kemarin kita belajar kan tentang kitab yang Jauhar Tauhid itu. Wa minhu ainun dzara bil absari lakin bila kaifin walan hisori. Jadi termasuk perkara yang jaiz ya, jaiz akli itu dimungkinkan oleh akal lah. Adalah bahwa dia atau Allah ya, Allah itu dapat dilihat dengan mata bagi orang yang beriman gitu kan. Akan tetapi apa kata kemarin ya di nazuman yang kemarin kita bahas semester 4 berarti. Akan tetapi katanya kan hal itu dengan tanpa cara bila kaifin walan hisori dan tanpa batas gitu. Jadi melihatnya itu tanpa batas. Itu ya. Sorry. Nah, bentar ini layarnya yang mana nih? Ini Fawaz, sorry kayaknya layarnya belum ke yang ini. Nah, ini nih. Yang ini ya. Nah, yang tadi yang pertama gitu, jawab secara akal. Jadi Tuhan itu kan ada ya, otomatis secara akal. Kalau yang dinamakan ada, ya bisa terlihat. Terlepas dari waktunya ntar ya dijelasin bahwa ada. Wasani, dan yang kedua itu, nah, fil wuqu'i allazi la sabila ila darkihi illa bisyara'. Nah, yang kedua ini caranya yang ditempuh fil wuqu' yang mana melihat Tuhan itu caranya ya tidak akan bisa terrealisasi kecuali hanya dengan menempuhnya itu ya dengan syara gitu kan, dengan dari syara. Nah, itu ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama ya intinya kan kita melihat Allah itu ya jawab secara akal ya. Itu kan kalau kita belajar semester kemarin bahwasanya sifat jaiz bagi Allah itu ya bisa terlihat oleh makhluknya gitu. Nah, kemudian selanjutnya silakan Faiz. Nah, ini wana dulu Allah taala mar'iyun bimaslakain waqi'ain aqyain al-jawazina ini ya. Jadi yang al-maslakul awal di sini maksudnya yang tadi ya fil jawazil aqli. Jadi beliau itu menggunakan yang pertama ini dalil rasio dulu, rasionalisasi gitu. Bahwasanya Allah itu kan dapat dilihat nih dengan dua cara waqi'ain aqliyan secara akal yang ala jawazi. Yang pertama al-maslakul awal ala jawazi ru'yah. Nah, yang pertama tentang bolehnya melihat Allah gitu kan, dimungkinkan oleh akal lah. Wa anna naqul annal bariya subhanahu mawjudun wa dzatun wa lahu thubutun wa haqiqatun wa innama yukhalifu sa'iral mawjudati fil istihalati kauni hadisan aw mausufan bima yadullu ala huduthi aw mausufan bisifatin tunaqidu sifatil ilahiyah minal ilmi wal qudrati wa ghairihima. Faqullu ma yasihu li mawjudin fa huwa yasihu fi haqqi ta'ala illam yadulla 'ala al-huduthi wa lam yunaqid sifatan min sifatihi wa dalilu 'alaihi ta'alluqul 'ilmi bihi wa ru'yatu naw'u 'ilmi la yujibu ta'alluquhu bil mar'i bi ghairi sifatin wa la yadullu 'ala hudutsin fa wajibal hukmu biha 'ala kulli mawjud. Nah, yang pertama ini bahwasanya Allah itu ada ya, ada zatnya, dan juga niat atau adanya itu ya secara hakikat juga ada gitu. Dan sungguhnya adanya Allah itu ya berbeda dengan semua makhluknya. Apalagi dalam permasalahan isti'atik kauni hadisan, apalagi bedanya itu dari segi misalnya kan makhluknya baru ya Allah kan qadim, atau dari segi sifat yang lain bima yadullu ala yang mana sifat yang lain itu yang menunjukkan atas barunya sesuatu, maka Allah itu tidak seperti itu.
atau sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan, minal ilmi wal qudrah. Allah itu maha mengetahui dan maha berkuasa. Nah, kalau disifati dengan yang misalnya al-jahlu dan juga misalnya al-karoha, ya itu gak mungkin bagi Allah. Maka fakul lumayasiu, maka segala sesuatu nih yang ada maka segala sesuatu itu ya intinya bagi Allah itu yang mungkin dinisbatkan kepada Allah. Seperti tadi ya, dalam masalah melihat, itu kan Allah mewujud ada, yang otomatis karena adanya itulah nanti bisa dilihat. Dan dalil atau argumen atas hal tersebut itu ta'alluqul ilmi, karena keterkaitannya mengetahui dengan hal tersebut gitu kan. Jadi mengetahui sesuatu itu ya karena mewujudnya itu. Dan melihat itu ilmin merupakan salah satu cara untuk mengetahui yang mana ya tidak mesti itu tidak mesti wajib berkaitan dengan orang yang melihatnya bila disifatnya mulayatuna fawajibal hukmu biha ala kulli mawjudin. Jadi fawajibal hukmu maksudnya di sini. Maksudnya wajib menghukumi segala sesuatu yang ada itu ya bisa dilihat gitu. Intinya gitu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ada ar-raddu ala man ya'taqidu ada maru'yatillahi ta'ala. Qala man ya'taridu wa yaruddu ala jawazi ru'yatillahi ta'ala ay minal mu'tazilah fa kaunuhu mar'iyan yujibu kaunuhu bijihatin wa kaunuhu bijihatin yujibu kaunahu aradan aw jauharan wa huwa muhalun. Ini ada itu ya, ada bantahan dari Imam Jadi bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai bahwa orang yang membantah bahwasanya Allah itu jawaz atau ya ini merupakan klaim Mu'tazilah ya, sebagaimana dalam dalil juga kan ada ya, lantaroni itu kan dimaknakan oleh itu ya oleh para Mu'tazilah litakbid selamanya. Nah maka di sini pula katanya kan menurut Mu'tazilah Allah itu nggak dapat dilihat. Kalau nomor ian maka jika Allah misalnya bisa dilihat yujibu maka wajib pula apa? Wajib pula membutuhkan arah gitu kan, dan arah itu tentu saja wakaunu bijih, dan jika dikatakan Allah membutuhkan arah maka pastilah membutuhkan bahwasanya itu dikatakan bahwasanya itu merupakan ardon maupun jauhar, dan ini merupakan perkara yang mustahil. Jadi yang dikatakan ardon itu kalau dalam kitab Usuluddin ya, ardon itu kayak asifat al-qaimah bil jauhar, jadi sifat yang menempel atau melekat pada jauhar. Nah, seperti contohnya al-harokah wasukun, misalkan bergerak, diam, atau at-ta'mu, waro'iyah, wal-hararah, wal-burudah. Nah, intinya itu ya, intinya itu arad. Jadi kayak sifat yang menempel pada jauhar. Terus apa sih yang disebut jauhar? Kalau dalam kitab Usuluddin karya Imam Abdul Qahir ya, bahwasanya yang disebut jauhar itu juz'un alladzi la yatajazza. Jadi bagi partikel yang tidak dapat dibagi lagi gitu. Itu. Jadi intinya di situ bahwasanya ini tuh Mu'tazilah ya, klaim bahwasanya Allah gak dapat dilihat. Karena jika dapat dilihat berarti Allah butuh arah gitu. Nah, kemudian ar-raddu awana, ini jawaban dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, fanaqul lima qultum annahu in kana mar'iyan fa huwa bi jihatin minar ra'i alimtum dzalika bid darurah ay la yukhalifu fihi ahadun am bin nazarin wala sabila ila da'wa darurah wa dzalika li wujudi mukhalif min ahli sunnah wa amma an-nadhru fala budda min bayani. Nah, jadi di sini bantahan dari Imam Ghazali ya. Kenapa kalian katakan demikian? Nah, jika misalnya dapat dilihat, kenapa harus ada arah pula kan dari orang yang melihat itu kan? Jadi misalnya gini, kita kalau melihat lemari di depan kita, otomatis kan posisi lemari di depan kita dan kita di depan lemari. Nah, tapi kalau masalah Tuhan, ya itu nggak gitu konsepnya katanya kan. Apakah kalian mengetahui hal tersebut? Bidorurah, dorurah itu la yukhalifu fi adu, maksudnya suatu pengetahuan yang mana tidak ada yang menentang seorang pun, atau misalnya binazor, atau misalnya premis tersebut atau konklusi tersebut berdasarkan penelitian gitu kan, peninjauan gitu yang teliti. Dan wala sabila ila darurah, dan kalian itu nggak ada celah untuk apa? Untuk menyatakan bahwa konklusi tadi itu merupakan apa? Merupakan darurah. Karena apa? Karena wadzalika liwujudil mukhalif, karena ada yang menentang gitu. Pendapat konklusi tadi itu ada yang menentang apa? Siapa? Ya itu ya Ahlussunnah. Ahlussunnah nggak kayak gitu konsepnya. Nah, apabila misalnya
An-nazar ini berdasarkan maksudnya pengetahuan yang tadi ya, konklusi yang tadi bahwasanya Allah jika dapat dilihat maka membutuhkan arah. Nah, maka jika konklusi tersebut merupakan berdasarkan penelitian, fala budda min bayani, maka kalian harus menjelaskannya katanya. Kemudian dilanjutin nih di sini wa muntahahum annahum lam yarau il ana syai'an illa wa kana bi jihatin minar ra'i maksusatin. Ternyata pemikiran mereka atau Mu'tazilah itu mentok sampai di situ. Jadi annahum lam yarau. Jadi menurut pandangan mereka itu tidak dapat melihat sesuatu sekarang kecuali apa? Kecuali sesuatu atau wujud tersebut ya berada pada arah. Misalnya di depan, di belakang atau di atas, bawah, intinya mereka itu tidak dapat melihat sesuatu kecuali ada arahnya gitu. Itu mentok sampai di situ gitu. Fayuqal, maka dikatakan wa ma lam yura fala yuhkam bistihalatihi. Yaridu bi anna ma lam yura mimma ghaba anna la yasihu al-hukmu bistihalati ru'yatihi tunajihah walau jaza hadza al-qawl ay bi annahu ta'ala law kana mar'iyan la kana fi jihatin istinadan ila annana la nara syai'an illa fi jihatin la jaza lil muslim an yaqul innahu ta'ala jismun li'annahu fa'ilun fa innana lam nara ila al-ana fa'ilan illa jisman aw yaqul in kana fa'ilan wa mawjudan fa huwa imma dakhilal alam wa imma kharijahu wa imma muttasilun wa imma munfasilun wa la takhlu anhu al-jihatu sit ma'anna al-mu'tazilah hum yarfuduna kalama mujassim hadha fa innahu lam yu'lam mawjudun illa wa huwa kadzalik fala fadla bainakum wa bain haula. Jadi di sini tuh Imam Ghazali itu membenturkan ya antara pendapat Mu'tazilah dan juga Mujassim. Jadi disama-samain. Jadi gini. Nah, maka segala sesuatu yang tidak dapat terlihat maka jangan dihukumi pula dengan ketiadaannya gitu. Jadi kan tadi kata mereka Allah itu tidak dapat lihat karena enggak ada jihadnya. Nah, maka kalau menurut Imam Ghazali jangan pula dihukumi istihalatihi, ketidakmungkinannya gitu. Nah ini mimma ghoba'anna lana ya la hukmu bisalatin. Jadi gitu. Intinya beliau itu menekankan seperti itu ya, bahwasanya ya kalau yang namanya wujud itu bisa dilihat walaupun tanpa arah, itu bagi Tuhan ya. Walau jaza seandainya misalnya premis kayak tadi boleh seperti itu, al-qaul bi annahu ta'ala law kana mar'iyan lakana fi seandainya kan Mu'tazilah tadi jelas ya, bahwasanya seandainya Allah terlihat maka dia pasti membutuhkan kepada arah. Nah, dan mereka itu kan enggak melihat sesuatu kecuali yang wujudnya itu ya ada arahnya. Nah, la jaza, maka jika premis tersebut seperti itu ya pemahaman mereka, maka jika diklaim benar maka tentu saja hal ini boleh saja dong bagi Mujassim untuk apa? Untuk mengatakan bahwasanya Allah itu jisim. Jisim itu kalau dalam kitab tadi ya Usuluddin, jisim itu kayak juz'un alladzi yatajazza. Jadi jisim itu bagian yang mana bisa terpotong-potong ya. Ada jisim itu ada dua ya. Ada jismun kasifun, yaitu jisim yang terlihat seperti kita ya. Mislu jasadil insan, seperti jasad kita. Itu kan itu ya jasad yang kasif. Ada juga yang jismun latif wa huwa ar-ruh. Itu ya. Jadi jisim itu ada dua, ada ruh, ada yang kasif. Nah, ini Mujassim ini orang yang itu ya biasanya menyamakan Allah dengan makhluknya. Seandainya misalnya premis kayak tadi boleh, maka tentu saja Mujassim boleh dong ngatain kayak gini, bahwasanya Allah itu merupakan jisim. Nah, karena bagi Mujassim itu ya nggak melihat sesuatu kecuali sesuatu perbuatan dari jisim gitu kan. Nah, baik itu ya intinya gitu ya. Kemudian wala takhlu anhu jasid, dan mana itu nggak pernah kosong dari arah yang 6. Arah yang 6 itu kayak atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Sedangkan Mu'tazilah itu ironisnya di sini tuh Mu'tazilah yang nggak sependapat juga kayak mereka, bahwasanya Allah itu mujassim, jisim ya, nggak sependapat pula. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan bahwa lah ya intinya nggak ada bedanya lah antara kalian Mu'tazilah sama mujassim, intinya sama-sama gitu. Mentok nah di situ. Kemudian aradu astani, bantahan yang kedua, biru yatillah nafsihi wal alam. Anna haula la yaqulu an mu'aradatihim bi anna Allah yara nafsahu wa yara al-alam wa huwa laysa bi jihatin min nafsihi wala min al-alam. Idza jaza dzalika batal hadza at-takhayyul wa huwa anna al-mar'i la budda wa ay yakuna fi jihatin. Wa hadza mimma ya'tarafu bihi aktsaru mu'tazilah wa la yakhruju anhu liman ya'tarafa bihi. Yang bantahan kedua bahwasanya intinya penekanan poin di sini itu bahwasanya Allah itu
dapat terlihat ya, dapat melihat dirinya gitu. Jadi bahasa bahasa itu gini, Allahu yara nafsahu, Allah itu melihat dirinya, wa yara alam, dan Allah itu melihat alam. Wa huwa laisa bijihatin min nafsi, dan dia itu yang intinya melihatnya itu ya tanpa jihad gitu kan, wala mina alam. Jadi kan kalau kita melihat kayak tadi ya, melihat lemari, lemarinya di depan dan kita di depan lemari, itu kan jihad ya. Nah, akan tetapi kalau Allah melihat dirinya maupun melihat alam, ya itu tanpa jihad, intinya seperti itu. Nah, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan ya. Jadi poin penting yang bisa kita ambil dari poin yang pertama ini, intinya sebagaimana tertulis juga ya dalam kitab Syekh Nawawi, dalam kitab Nurul Zolam, Allah itu kan li'anna Allah mawjudun wa kullu mawjudin yasihu an yura, karena Allah itu adalah zat yang wujud, dan tiap yang wujud itu ya sah-sah saja bisa dilihat. Itulah kesimpulan dari bahasan saya. Mungkin masih ila membahas al-mutakallim ats-tsani. Fayatafadhal. Fawaz, silakan Fawaz. Slide selanjutnya. Oh, ana mubasyaran ya. Baik. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sa'astamir fi yani ba'du min madasakul ara mu'tazilah gitu. Wa hadza bil misal. Aksar bil misal. Wa ana ujarrib insyaallah بمرافق مع أستاذي لأني قد يعني فهم غير جيد مع ترجمة وماذا لوجيكة الإيمان. طيب بسم الله. فإن زعموا أنه لا يرى نفسه وإنما يرى صورة محاكية لصورته في المرآة انطباع النفس في الحائط فيقال إن هذا ظاهر الاستحالة فإن من تباعد عن المرأة منصوبة في حائط بقدر ذراعين يرى صورته بعيدة عن جرم المرأة بذراعين وإن تباعد بثلاثة أذرع فكذلك فالبعيد عن المرأة بذراعين كيف يكون منطبعا في المرأة وسمك المرأة ربما لا يزيد على سمك الشعيرة فإن فإن كانت الصورة في شيء وراء المرآة فهو محال إذ ليس وراء المرآة إلا جدار أو هواء أو شخص آخر هو محجوب عنه وهو لا يراه وكذا عن عين المرآة ويسارها وفوقها وتحتها وجهة المرآة وجهة المرآة وهو يرى صورة بعيدة عن المرآة بذراعين فلنطلب هذه الصورة من جوانب المرآة فحيث وجدت فهو المرآة ولا وجود لمثل هذه الصورة المرئية في الأجسام المحيطة بالمرآة إلا في جسم الناظر فهو المرآة إذا بالضرورة وقد بطلت المقابلة الوجه. Jadi gampangnya di sini diperumpamakan ya, kita itu melihat ke cermin yang sedang menempel di dinding gitu. Nyatanya apa yang ada di dalam cermin itu menampakkan apa yang ada di depan cermin itu. Jadi cermin itu memang tugasnya memantulkan apa yang ada di depannya, seperti barang-barang sekitar. Misalkan belakang saya ada tembok atau ada aksesoris sedikit dan ada saya sendiri. Makanya tidak mungkin ketika di dalam cermin itu ada ruang atau sesuatu selain yang ada di sini gitu. Jadi kalau kita lihat di cermin kan ada pantulan kita, ada seperti saya nih, misalkan seperti Anda lihat kamera. Cuman di cermin itu, belakang cermin itu sendiri kan kosong. Cuman tembok, kalau nempel sama tembok berarti tembok doang gitu. Jadi emang tidak ada ruang lagi gitu maksudnya. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada ruangnya gitu. Terus juga nggak mungkin lagi juga di dalam cermin ya ada udara gitu. Pokoknya ada ruang lah, ruang kan ada udaranya, ada tempatnya gitu. Ada arahnya gitu.
Atau mungkin bahkan ada orang lain lagi gitu. Di cermin itu tiba-tiba lewat kan, mungkin itu membuat kita merinding. Karena kita cermin sendiri, tiba-tiba ada orang lain. Gitu. Jadi itu tidak mungkin maksudnya gitu. Mungkin kita lanjut dulu. Taib ara nafsi, afwan. Ya. Bismillah. Ara nafsi wa ana fil mir'ah fahuwa muhalun au ara mithlu surati fi jiramil mir'ah wa huwa muhalun au fi jiram wara al mir'ah wa huwa muhalun awil mir'ah fi nafsiha suratun walil ajsamil muhitah biha jismun suwarun wala tajtami suratani fi jismin wahidin id muhal ayyakuna fi jismin wahidin suratun insan wahadid wahaid wa an ra'aitu nafsi haitsu anna fahuwa muhalun idlastu fi muqabalati nafsi fa kaifa ara nafsi wala budda bainal muqabalati bainar ra'i wal mar'i wa hadha taqsim sahih indal mu'tazili wa ma'lum annahu batil wa batlanihi indama liqaulihi anni lastu fi muqabalati nafsi fala araha wa illa fasair aqsamu kalamahu sahihat fahadha yastabayyan doyik hawsalatuha ulai ani tasdik bimalam yu'allifuhu walam tu'annasu bihi hawasihim. Jadi ketika saya melihat ya ke dalam cermin sendiri itu, maka tidak mungkin saya melihat terdapat bayangan saya di cermin itu, di pantulan cermin, atau mungkin terdapat dua wujud gitu antara saya dan wujud yang ada di cermin itu gitu. Dan juga tidak mungkin juga dua gambar itu bertemu dalam satu tubuh gitu. Jadi di sini udah ada dua jasad mungkin gitu ya. Juga ada benda-benda lain yang dipantulkan oleh cermin itu tidak begitu, wujudnya aslinya cuma satu gitu. Tidak ada dua wujudnya gitu. Ya makanya dari itu indra kita itu masih menangkap apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan gitu. Dari contoh ini, maksudnya masih make sense atau secara logika tuh seperti ini. Mungkin bisa dilengkapi penjelasannya, yakni fil alaqah baina qaul Mu'tazilah fi naz' ila dzatillah. Mungkin saya lanjut dulu ya. Al-masalik ats-tsani. Wa huwa al-kashful balik an taqulu innama anqarul khas mir ru'yah li'annahu lam yafham ma turiduhu bir ru'yah wa lam yasul ma'naha ala tahqiqi wa dhanna anna nurida biha halatan tusawil halatan lati yudrikuha ar-ra'i 'inda an-nazar ila al-ajsami wal alwani wa hayhat fa nahnu na'tarif bi istihalati dzalika fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Walakin yanbaghi an nahsula ma'na hadzal lafzi fil mawdi'il al-muttafiqi wa nasbikuhu thumma nahdhufu minhu ma yastahilu fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Fa inna nafyu min ma'anihi ma'na lam yastahil fi haqqillah subhanahu wa ta'ala wa amkin ay yusamma dhalikal ma'na ru'yatun aw ru'yatan haqiqatan athbatnahu fi haqqillah subhanahu wa ta'ala wa qadaina bi annahu mar'iyun haqiqatun wa illam yakun itlaq ismur ru'yah alaihi illa bil majaz atlaqna al-lafdha alaihi bi itsni syar'i wa taqadna al-ma'na kama dalla alaihi al-aqlu wa tahsiluhu anna ru'yata tadullu ala ma'na lahu muhallun wa huwa al-ainu wa lahu muta'alliqun wa huwa al-launu wal qadaru wal jismu wa sairul mar'iyat falinanzura ila haqiqatin ma'nahu wa muhalluhu wa ila muta'alliqihi wa lita'ammuli anna rukna min jumlatiha fi itlaq hadza ismun ma huwa. Oh, dari sini sampai sini ya. Ya, baik. Mungkin di sini itu kalau bisa saya simpulkan bahwa jelasnya yang dimau gitu dari pemahaman Mu'tazilah itu, atau maksudnya mereka itu belum mengambil apa yang kita maksudkan gitu.
Karena yang kita maksudkan bukannya melihat seperti melihat panca indera gitu. Kan kalau tadi perumpamaan cermin itu melihat seperti panca indera gitu kan, ya kita melihat apa yang ada di situ. Nyatanya memang cermin tadi tidak punya ruang, otomatis wujudnya satu, walaupun kelihatannya apa yang kita lihat banyak, ya sesuai yang dipantulkan aja sama cermin itu. Cuman yang kita maksud bukan seperti itu, bahwasannya penglihatan yang kita maksud itu mungkin berbeda gitu. Entah itu penglihatannya intinya bukan dengan apa yang mereka maksud jawarih secara jawarih secara tok gitu, fakot jawarih gitu. Ternyata bukan kan. Yang kita tahu bahwasannya melihat Allah dapat juga melihat dengan keagungan ciptaannya atau mungkin dengan berbagai macam mukjizatnya ataupun kekayaan semesta alam yang beliau ciptakan gitu. Dan bahwasannya pendapat kita, maksudnya selain kaum Mu'tazilah ini tidak memunculkan sifat kemustahilan Allah gitu. Jadi maka dari itu apa yang dipikir kaum Mu'tazilah kepada selain mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Bahwasannya bukan seperti yang mereka maksudkan gitu. Bahwasannya melihat itu bukan dengan jawarih seperti itu saja gitu. Karena setiap hal itu memiliki keterkaitan atau korelasinya gitu, sehingga bisa kami katakan bahwa kita masih bisa loh melihat Tuhan gitu, tapi misalkan dengan keagungan ciptaannya gitu, dengan mujizatnya dan sebagainya begitu maksudnya. Insyaallah. Taib astamir fa akhirnya oke kotor ya. Ya. Oh belum. Tapi di sini sih gak tulis kayak fanaqulu ammal muhal falaisa biruknin fi sihatin hadhihi tasmiyah fa innal halata allati tudrakuha bil aini minal mar'i law adraknaha bil qalbi aw al jihati masalan lakinna naqulu qad ra'ayna syai' bil qalbi aw bid dimaghi anna adrakna syai' bid dimaghi wa kadzalika absarna bil qalbi aw bil jibhati aw bil aini. Jadi ya menguatkan yang ana omongin tadi, maksudnya tasmiyah atau penamaan an-nazar ila dzatillah itu bukan melihat dengan mata ya atau jawarih itu, akan tetapi bisa ra'yun adroknaha bil qalbi gitu, atau mungkin pokoknya nggak sesempit itu yang kami maksud dengan melihat zat Allah gitu. Cuman insyaallah afwan katsir wajadtu nuqsan katsiran li fakir minan fahmi fa ana iktafaitu bihadza wastamir ila mutakallim ba'di. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mutakallimah salisa. Insyaallah sa'astamir. Haqiqatur ru'yah. Fa'idha ruknun ladhi al-ismu mutlaqun alaihi wa amru salisu wa huwa haqiqatul makna min ghairi irtifati ila mahalihi wa muta'alikihi. Fal nabahas haqiqatul ru'yah. Mahiyah wala haqiqata laha illa annaha naw'u idrakin wa kamalu wa mazidu kashfin bil idafati ila takhayyul. Fa inna nara asodik masalan summa naqmidul aina fatakunu suratus sodik hadiratan fi dimagina ala sabili takhayyul wa tasawwur. Walakinna law fatahna al-basar adrakna tafriqatahu wa la tarji'u tilka tafriqahu ila idrakin suratin ukhra mukhalifatan lima kanat fil khayali bal suratul mubsaratu mutabaqatul lil mutakhayyala min ghairi farqin wa laysa bainahuma iftirakun illa anna hadhil halah as-saniyah kal istikmali li halatin takhayyul wa kal kashfi laha. Sebelumnya kata Imam Ghazali, ru'yah dalam konteks umum itu kita melihat dengan mata kepada perkara-perkara yang wujud itu nyata, ada bentuknya, warnanya, ukurannya gitu. Tapi dalam konteks melihat Tuhan itu tidak bisa seperti itu. Ya walaupun menurut Ahlus Sunnah nanti kita bisa melihat
Tuhan di akhirat kelak. Tapi melihat itu nggak cuma dari mata atau sama yang dengan berhubungan dengan mata, tapi ada hal lain. Nah, kenapa ru'yah itu mungkin dimungkinkan bisa dilihat oleh manusia, yaitu oleh karena faktor ketiga, bukan karena kita punya mata atau bisa melihat sesuatu. Apa itu? Yaitu hakikat dari makna ru'yah itu apa? Tanpa melihat kepada tempat makna itu dan yang berhubungan. Jadi kita lupakan mata bisa melihat apa, karena tidak semuanya ru'yah itu dimaknai melihat secara fisik. Nah, melihat itu ru'yah tidak lain dan tidak bukan adalah perangkat atau alat untuk bisa mengetahui sesuatu. Misalnya kita mau tahu rumah itu kayak gimana gitu ya, kita melihat rumah itu seperti apa. Nah, alat perangkat untuk mengetahui sesuatu ini atau memahami itu bukan cuma dengan mata, bukan cuma dengan melihat, tapi ada juga dengan menghayal, takhayul, dan dengan ilmu. Contoh, ketika kita melihat teman misalnya kan, kemudian kita tutup mata, maka terbayanglah gambaran teman kita di otak kita, ternyang-nyang gitu ya. Tapi kita nggak lihat secara fisik, padahal kita ngebayang aja sambil merem gitu. Kita tidak buka mata kita dan melihat ke teman tadi, lalu kita membuka mata, kok nggak ada bedanya sama yang tadi dibayang, kecuali dalam keadaan kedua, kita melihat dengan mata secara fisik. Fatahdusu fiha suratu shadiq inda fathil basar kudusan awdah wa attamu akmal minas surati jariyah fil khayal wal hadisah fil basar bi'ainiha tudabik bayana surah hadisah fil khayal. Dan bayangan kita tadi, yang teman kita tadi yang kita bayangkan, terus lalu kita membuka mata kita dan melihat dengan secara nyata, nah itu menjadi penyempurna. Dan memang itu tidak ada bedanya dari yang dibayang dengan yang kita lihat langsung. Fa'idha taqayyul na'u idrakin ala rutbatin wa wara'uhu rutbatun ukhra hiya atam minhu fil wuduhi wa kashfi bal hiya kal takmil lahu fan nusammi had istikmal bil idhafah ila khayali ru'yatan wal ibsar. Maka dari itu, menghayal itu bisa disebut sebagai nau'u idrokin, sebagai salah satu bentuk alat atau macam yang bisa menambah pengetahuan dan bisa mengetahui sesuatu. Jadi menghayal itu termasuk seperti ke nau'u idrokin, seperti melihat itu. Dan dari balik menghayal tadi ada tahapan lain, dan selain menghayal tadi itu ada tahapan lain yang bisa jadi lebih sempurna. Nah, contohnya tadi menghayal sama-sama saling menyempurnakan dengan melihat secara langsung. Pertama-tama kita menghayal di benak, lalu dijelaskan lagi setelah kita melihat melalui dengan mata kepala sendiri secara langsung untuk menyempurnakan khayalan tadi. Dan penyempurnaan ini yang disandarkan kepada khayalan dinamakan ru'yah wa ibsar dan ibsar. Wa kadza minal asya'i ma na'lamuhu wa la natakhayyalahu wa huwa dzatullahi subhanahu wa ta'ala wa sifatuhu wa kullu ma la surata laha ay la launa lahu wa la qadra misal qudrati wal ilmi wal ishqi wal ibsari wal khayal. Fa inna hadhihi umurun na'lamuha wa la natakhayyaluha wal ilmu biha nau'u idrakin. Falnanzur hal yahilul aqlu an yakuna li hadhil idraki mazidal istikmali nisbati ilaihi nisbatal ibsari ila takhayyul. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita ketahui, nggak bisa kita khayalin, yaitu seperti misalnya zatnya Allah dan sifatnya yang tentu kita nggak bisa bayangin dan yang memang nggak ada gambarannya di dalam pikiran tuh, jadi nggak ada spoilernya. Kalau kita bilang tahu rumah, ada tiangnya, ada ininya, nah itu kan ada spoilernya, bisa terbayang. Kalau ini zat Allah tidak bisa terbayang karena tidak ada bentuknya dan arahnya gitu kan. Seperti sesuatu yang nggak ada warna, bentuk, ukuran, gimana cara kita membayangkannya?
Nah, kata Imam Ghazali, ini merupakan sesuatu yang kita ketahui, tapi memang nggak bisa kita bayangkan atau khayalin gitu. Dan mengetahui itu, pengetahuan terhadap sesuatu itu merupakan nau'u idrokin. Nah, apakah boleh akal kita itu mengetahui perkara ini dengan menyempurnakan seperti contoh teman kita tadi, dengan dihayal dan dilihat secara langsung? Nah, slide selanjutnya, Pak Was. فإن كان ذلك ممكنا سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالإضافة إلى العلم رؤية كما سميناه بالإضافة إلى التخيل رؤية ومعلوم أن تقدير هذا الاستكمال في الاستيضاح والاستكشاف غير محال في الموجودات المعلومة التي ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغيرهما وكذا في ذات الله سبحانه وصفاته بل نكاد ندرك ضرورة من الطبع أنه يتقاضى طلب مزيد استيضاح في ذات الله وصفاته وفي ذوات هذه المعاني المعلومات كلها. Dan jika memang hal ini memungkinkan, maka hal tersebut hanya bisa dialami oleh orang-orang yang kasyaf berdasarkan dengan keilmuannya. Dan nggak semata-mata orang-orang kasyaf tersebut memungkinkan bisa melihat tanpa berdasarkan ilmu. Sebagaimana kita menghayal. Kita kan menghayal juga dengan ilmu ya. Karena kita tahu, misalkan menghayal rumah, kita tahu rumah itu ada tiangnya, ada lantainya, dan lain-lain. Nah, sebegitupun orang yang kasyaf. Beliau jika memungkinkan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun juga memakai ilmu gitu. Maksudnya ada berdasarkan landasan ilmu, tidak hanya melihat saja gitu. Nah, tentunya dugaan atau statement ru'yatullah secara jelas yang sempurna ini itu merupakan hal yang bukan mustahil pada perkara-perkara yang maujud, nyata gitu terlihat. Nah, ru'yah ini bukan hal yang mustahil, jelas gitu. Misalkan pada perkara-perkara yang terlihat wujudnya, bentuknya, warnanya, ukurannya gitu. Yang mana tidak butuh dikhayal seperti sifat ilmi dan qudrat Allah. Bahkan bisa dikatakan penjelasan tentang kasyaf akan ru'yatullah ini nggak luput dari keterangan yang berdasarkan ilmu. Lalu فَإِذَا فُهِمَ الْمُرَادُ بِمَا أَطْلَقُهُ أَهْلُ الْحَقِّ مِنَ الرُّؤْيَةِ عُلِمَ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يُهِيلُهُ بَلْ يُوجِبُهُ وأن الشرع قد شهد له فلا يبقى للمراوغة وجه إلا على سبيل العناد أو المشاهة في إطلاق عبارة الرؤية أو القصور عن درك هذه المعاني دقيقة التي ذكرناها ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر. Dan apabila kita udah paham dari perkataan ahlul kalam, ahlu ilmu tauhid gitu, seputar ru'yah, maka akal kita sudah tidak akan mengelak lagi, pasti akan membenarkan. Secara syariat sah-sah saja melihat Allah secara nyata, tapi nanti di alam akhirat, nggak bisa di alam dunia. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada penolakan tentang ru'yah ini, pendapat ini. Syukron aktafi minni, nastamil ila mutakalimah badi. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamil al-bayan. Qabla an ubayyana hadza asyruhu lakum qalilan an litarfisani wa hadza ghairu maktub fi syasah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan taraf pertama tentang ru'yatullah yaitu al-jawazul aqli, yakni datullah yajuz anturo aqlan aw yastahil anturo aqlan. Secara akal, Allah mungkin bisa dilihat, mungkin saja tidak. Nah, taraf kedua ini yaitu al-wuqu'u syar'i, tentang dalil-dalil apakah ru'yatullah ini bisa terjadi atau tidak. Di antara dalil-dalilnya yaitu ayat Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ada juga hadis Nabi, fa'innakum tarawna rabbakum kadzalika. Jadi cukup dengan membuktikan terjadinya ru'yatullah ini dengan nas Al-Quran atau hadis, maka
melihat Allah ini nggak mustahil lagi, tapi menjadi jawaz atau boleh. Summa syubhah as-sam'iyah li nufatir ru'yah harud 'alaiha. Fa in qila in dalla hada lakum faqad dalla 'alaikum bi su'alihi ru'yatu fid dunya wa dalla 'alaikum qawluhu ta'ala lan tarani wa dalla qawluhu subhanahu la tudrikuhul absar. Qulna amma su'aluhu ar-ru'yah fid dunya fa huwa dalilun ala adam ma'rifatihi bi wuqu'i waqti ma huwa jaizun fi nafsihi. Wal anbiya'u kulluhum alaihim afdhalus salami la ya'rifuna minal ghaibi illa ma 'urrifu wa huwal qalil. Famin aina yab'udu ayyad'uan nabi alaihi afdhalus salam kashfa ummatin wa izalati waliyatin wa huwa yartajil ijabah fi waqtin lam tasbik fi ilmillahi ta'ala al-ijabah fihi. Wahada min dalikal fan. Pembahasan ini tentang dalil orang yang menafikan ru'yatullah beserta bantahan-bantahannya. Jadi mereka yang menafikan ru'yatullah ini diantaranya Mu'tazilah berdalil dengan ayat lantaroni dan juga la tudrikuhul absar. Qulna amma su'alu. Jadi permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah itu yang Nabi Musa ayat Rabbi arini angdur ilaik, permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah itu bukan berarti Nabi Musa nggak tahu zat Allah, annahu laisa bijihah wala bijismin wala bihayyizin wala bimakanin, seperti yang diketahui Mu'tazilah, sehingga mereka malah mentakfirkan Nabi dan menganggap Nabi Musa itu jahil bidatillah wa sifatihi. Tapi Nabi Musa ini justru tahu Allah itu bukan jism dan tidak berada di suatu jihah, makanya Nabi Musa meminta untuk melihat Allah di dunia. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa ini seperti halnya manusia pada umumnya, ada banyak hal yang gaib yang belum diketahui, nggak mengetahui waktu yang tepat untuk bertanya atau meminta sesuatu yang boleh. Maksudnya ru'yatullah kan jaizah, boleh. Lakin kanal aula ayu akhiraha dasu'al awi talab ilal waqtil munasib. Maka dari itu Allah menjawab lantaroni fi hadal waqt fid dunya. Fa amma qawluhu subhanahu lantaroni fa huwa dafun lima iltamasahu wa inna ma iltamasa fil hali la fil akhirah. Kalau qala arini anzur ilaika fil akhirah faqala lan tarani lakana dalika dalilan ala nafsir ru'yah walakin fi haqqi Musa salawatullahi subhanahu wa salamuhu alaihi alal khususi la alal umumi wa makana aidan dalilan alal istihalah fa kaifa wa huwa jawabun anis su'al fil hal. Idan hadil ayah lantaroni dalilun ala daf'in lima iltamasa sayyiduna Musa min fardir ru'yah fid dunya anna waha mana'a ru'yata sayyidina Musa lahu ta'ala fi waqtin talabihi fi hada zaman. Kan Nabi Musa itu meminta pada Allah, Rabbi arini angdur ilaik, meminta melihat Allah di dunia bukan di akhirat. Makanya Allah menjawab lantaroni bimakna annahu la tahsul ru'yatullah fid dunya. Nah, seandainya Nabi Musa berkata, Rabbi arini angdur ilaika fil akhirah, lalu dijawab lantaroni, maka ini menjadi dalil tentang penafian ru'yah. Tapi penafian ini nggak mutlak bagi semua orang, tapi bagi Nabi di situ dalil menggunakan domir lantaro. Anahu ay la dalil ala kami istihalati ru'yatillah. Kama qaddamna anna ru'yatullah jaizah bil aqli wal aqlu la yuhilu ru'yatullah azza wa jalla. Slide sebelumnya. Wa amma qawluhu la tudrikul absar ay la tuhitu bihi wa la taktanifuhu min jawanibihi kama tuhitur ru'yah bil ajzam. Padalika haqqun wa huwa amun fa urida bihi fid dunya khassa. Padalika aidan haqqun wa huwa ma aradahu biqouli subhanahu lantaroni fid dunya.
walinaqtasir ala hadal qadar min mas'alatir ru'yah wal yandur al-mumsiku kama staraqatir firaku wahtazabat ila mufarritin wa mufritin. Selanjutnya tentang la tudrikuhul absar annallaha la yundur ilai ay la yura. Nah, kan kita kalau melihat suatu jisim di depan kita, maka penglihatan itu meliputi segala jihah. Maksudnya, misal kita melihat jisim, itu berarti jisim itu ada di atas sesuatu atau di samping sesuatu. Aituhitu min jami'i jihatihi wa jawanibihi. Nah, ru'yatullah ini enggak seperti itu maksudnya. Ru'yatuna lillah la tuhitu bihi min jami'i jawanibihi wa sifatihi. Asyasyaba'a. Baik, selanjutnya. Ifratul Mu'tazilah wa tafritul Hasyawiyah wal maslak al-qas bi ahli sunnah fi itsbatir ru'yah. Ammal Hasyawiyah fa innahum lam yatamakkanu min fahmi mawjudin la fi jihatin. Albatul jihah hatta lazimathum bid-darurah al-jismiyah wa taqdir wal istisal bi sifatil hudud. Nah, orang-orang Hasyawiyah ini berpendapat bahwa enggak memungkinkan memahami sesuatu yang wujud yang ada tanpa adanya jihah. Sehingga mereka menetapkan adanya jihah pada Allah sampai-sampai mewajibkan atau mengharuskan Allah itu berjisim dan bersifat kudus. Fa ammal mu'tazilah fa innahum nafawil jihah wa lam yatamakkanu min itsbatir ru'yah dunaha. Fa khalafu bihi qawati fi asyar'i wa dhannu anna fi itsbatiha itsbat al-jihah. Fa haula'i taghallulu fi tanzih muhtarizina min at-tashbih fa afratu wal hasyawi asbatul jihah ihtirazan minat ta'til fatashabbahu. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah ini menafikan adanya jihah sehingga mereka enggak menetapkan ru'yah tanpa adanya jihah. Mereka menganggap bahwa dengan menetapkan ru'yah ini sama aja dengan menetapkan jihah. Nah, Mu'tazilah ini sangat menjaga sifat tanzih dan tasbih pada Allah sehingga itu malah jadi berlebihan atau jadi ekstrim. Adapun Hasyawiyah ini kebalikan dari Mu'tazilah, menetapkan dia sampai menyerupakan Allah dengan jisim. Bahwa faqallahu subhanahu ahla sunnah lil qiyam bil haqq fatafan tanu lil maslak al-qas wa arafu anna jihah manfiyah li annaha lil jismiyah tabi'ah wa tatimma wa anna ru'yah sabitah li annaha radifun al-ilmi wa qarin wa hiya lahu takammulah. Fantifa'ul jismiyah aujaba intifa'il jihah allati min lawazimiha wa subutul ilmi aujaba subutar ru'yah allati hiya min rawadifihi wa mukammilatihi wa musyarakati lahu fi khasiyatihi wa hiya annaha la tujabu taghayyuran fi datil mar'i bal ta'allaq bihi alama wa alaihi kal ilmi wa la yakhfa an aqilin an hada wal iktisadu fil i'tiqad. Dan wafaqallah ahla sunnah fil aqidah as-sahihah wa huwa in isbatur ru'yah ma'a nafyil jihah wa nafyil kaifiyah. Iktafaitu minal bayan, syukran katsiran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Kurnianti, ana kalmutakalimah al-khamisah, sya'ashrahu anid da'wa al-ashirah. Di dakwah yang ke-10 ini akan membahas bahwa Allah itu dari mengklaim bahwa satu atau esa. Fa innahum huwa yarji'u ila subuti. Nah, yang dimaksud dengan kata wahid di sini itu maksudnya untuk menetapkan zat Allah bahwa hanya ada satu. Wa nafyu ghairihi, dan meniadakan selainnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya Tuhan dua, Tuhan tiga gitu tuh nggak ada. Ya Allah itu satu, cuman ada satu doang gitu. Falaisa huwa nadron fi sifatin zaidatin ala dzati fawajaba dzakaraha fi hadzal qadbi. Yang dimaksud dengan satu ini adalah zat Allah itu hanya ada satu dan bukan berarti sifat Allah.
kalau sifat yang ditambahkan kepada zat Allah itu kan banyak dari wujud, qidam, baqo sampai akhir. Nah, kalau sifat Allah yang ditambahkan ke zatnya itu memang banyak, tapi zat Allah itu hanya ada satu. Jadi yang dibahas dalam bab ini, pada bab ini itu zat Allah yang hanya satu. Fanaqulu al-wahidu qad yutlaku wa yuradu bihi annahu la yaqbalul qismata. Kata al-wahid di sini terdapat dua makna. Yang pertama, al-wahid maknanya dimutlakan dan maksud dari kata al-wahid itu adalah yang tidak menerima pembagian. Aila kamiyata lahu wala juz'a wala miqdaro. Jadi maksudnya itu Allah tidak dapat dibagi dan Allah tidak ada kuantitasnya. Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang lain dan Allah pun tidak ada ukuran tertentunya. Wal bari ta'ala wahidun bimakna salbul kamiyatil musahhahati lil qismati anhu fa innahu ghairu qabilin lil inkisami. Nah, maka Allah itu wahid, esa dengan makna salbul kamiyah, yang artinya meniadakan tarkib bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan tarkib? Tarkib adalah ungkapan yang menyatakan bahwa Allah itu tersusun dari bagian-bagian yang lain. Maka dengan sifat wahdaniyah atau keesaan Allah inilah tarkib itu dinafikan, ditiadakan. Mustahil Allah itu tarkib, mustahil Allah tersusun dari beberapa bagian karena Allah bukan kuantitas yang bisa dibagi-bagi. Pokoknya Allah itu satu, zat Allah itu satu dan tidak dapat dibagi. Idil inqisamu fi malahu kamiyatuhu, karena pembagian itu terjadi pada sesuatu yang memiliki jumlah atau kuantitas. Wat taksimu tasarrafa fi kamiyatin bitafriqi wa tazghiri, dan pembagian itu membagi sesuatu dengan cara membedakan atau memisahkan sesuatu tersebut, dan juga bisa dengan tasghir, yaitu dengan cara membagi sesuatu tersebut ke bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Wa ma la kamiyata lahu la yatasawwaru inqisamuhu. Adapun sesuatu yang tidak ada kuantitasnya, maka tidak bisa tergambar bagaimana dibaginya, yaitu Allah. Allah itu la kamiyah, bukan berupa kuantitas, berarti tidak bisa dibagi. Nah, jadi makna pertama untuk kata al-wahid adalah bahwa Allah itu tidak dapat dibagi. Dan makna kedua dari kata al-wahid adalah waqad yutlaku wal muradu bihi la nadhira lahu fi rutbatihi. Makna kedua untuk kata al-wahid yaitu bahwa Allah itu satu, tidak ada sesuatu yang serupa, yang sama dan yang sebanding dengan Allah dalam derajat atau kedudukannya. Jadi Allah yang paling tinggi derajatnya, tidak ada yang menyamainya. Kama taqulu asyamsu wahidatun wal bari ta'ala aidon bihadzal makna wahidun. Seperti engkau mengatakan bahwa matahari itu satu. Matahari itu satu, tidak ada yang serupa dengan matahari kan? Enggak ada tuh yang kayak matahari ada di atas menyinari bumi dengan cahayanya. Terus besarnya sedemikian rupa dan panasnya pun masih bisa kita rasakan walaupun jaraknya itu jauh dari bumi. Nah, begitu pula Allah. Makna wahid pada kata Allah ini seperti makna wahid pada kata matahari, benar-benar nggak ada yang nyamain gitu, benar-benar satu, cuman adanya itu cuma satu. Fa innahu la nidda lahu wa la didda, karena Allah itu satu, tidak rupanya dan tidak ada laginya. Saya Fawaz. Yang dalil luas. Dalilun annahu la didda lahu. Fa amma annahu la didda lahu fa dhahirun. Nah, tadi kan udah disebut tuh Allah itu la nidda lahu wa la didda lahu. Allah tidak mempunyai sekutu, Allah tidak mempunyai tandingan dan Allah tidak mempunyai lawan. Sekarang dijelasin nih dalil bahwa Allah itu tidak ada lawan bagi Allah. Adapun dalil yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada lawannya,
Fazuhirun karena hal ini itu sudah jelas. Id al-mafhumu minad diddi huwallazi yata'aqabu ma'asyai'i ala mahallin wahidin. Karena pengertian dari kata lawan adalah sesuatu yang yata'aqab, yang bisa bergantian dengan hal yang lain di satu tempat. Contohnya, si A ranking 1, terus si B ranking 2. Kan saingan tuh, berarti jadi lawan kan dalam memperebutkan posisi ranking. Terus semester depannya si B yang jadi ranking 1. Si A-nya ini ranking 2-nya. Mereka itu lawan kan. Jadi karena mereka lawan, mereka bergantian tuh di satu tempat di masalah ranking. Mereka bergantian di situ, bergantian di posisi juara 1. Wala yujami'u, dan yang dimaksud dengan lawan itu mereka tidak bisa disatukan. Wala mahallalahu faladiddalahu wal bari subhanahu la mahallalahu faladiddalahu. Dan adapun untuk zat yang tidak bertempat, maka dia tidak punya lawan. Allah kan nggak bertempat, berarti Allah nggak punya lawan karena Allah tidak akan bisa bergantian dengan yang lain. Kan kalau sesuatu yang bergantian itu harus ada tempatnya kan, bergantiannya itu di satu tempat. Sedangkan Allah itu tidak bertempat, jadi jelaslah bahwa Allah itu tidak ada lawan bagi Allah. Dalilun annahu laniddalahu. Wa amma qauluna laniddalahu na'ni bihi annama siwahu huwa khaliquhu la ghaira. Dan adapun dalil yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada tandingannya atau tidak ada bandingnya, itu maksudnya adalah yang saya Allah yang menciptakan. Jadi Allah segala sesuatu itu, Allah lah satu-satunya pencipta dan tidak ada yang bisa menandinginya. Wa burhanuhu, dan buktinya annahu law qadara lahu syarikun lakana misluhu fi kullil wujuhi au arfa'u rutbatin minhu au kana dunahu. Kalau Allah mempunyai syarik atau tandingan, maka tandingannya itu pasti harus sama dong kayak Allah, sifatnya semuanya fi kullil wujuh, di semua aspek. Atau bisa jadi tandingannya itu lebih tinggi derajatnya dari Allah atau lebih rendah derajatnya dari Allah. Tapi buktinya kan Allah yang menciptakan semua hal yang selain Allah itu, berarti Allah itu enggak punya sekutu, enggak punya tandingan, karena tidak ada orang yang sama semua halnya dengan Allah, sama-sama tidak bertempat, sama-sama mempunyai sifat-sifat yang 20 itu, kan tidak ada kan. Jadi jelaslah bahwa Allah tidak mempunyai sekutu, tidak mempunyai tandingan. Wa kullu dzalika muhalun. Di atas tadi kan udah dijelasin bahwa yang namanya sekutu atau tandingan itu harus sama di segala aspek. Tapi semua itu mustahil, nggak mungkin ada yang benar-benar sama persis sama Allah gitu, nggak ada yang menyamainya. Fal mufdi ilaihi muhalun, maka hal yang mengacu ke situ juga mustahil. Hal yang mengacu ke situ berarti perkataan bahwa Allah itu punya sekutu, itu berarti mustahil. Wa muhalun an yuqala yukhalifuhu bikaunihi arfa'u minhu, dan mustahil kalau dikatakan bahwa sekutu atau tandingan Allah itu lebih tinggi derajatnya dari Allah. Fa innal arfa'a huwal illahu, karena yang paling tinggi derajatnya itu hanyalah Allah. Id al-ilahu ibaratun an ajallil mawjudati wa arfa'uha, karena yang namanya Tuhan itu ya satu-satunya wujud yang paling tinggi. Wal akharu al muqaddaru naqisun laisa bi ilahin, dan sedangkan selain yang ukurannya dan sedangkan selain Allah yang ukurannya atau kemampuannya itu kurang, artinya derajatnya itu lebih rendah dari Allah, berarti dia tidak bisa disebut dengan Tuhan. Wa nahnu innama namna'ul adada fil ilahi, maka di sini kami benar-benar melarang adanya Tuhan yang berbilang, yaitu melarang atau mematahkan klaim yang menyebut bahwa Tuhan itu ada 2 dan 3. Jadi mustahil, tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Tayyib iktafaitu huna bayani wa astafi minkum in wajadtum hunaka al khati'at wan nuqsan fal an sayastamiru al mutakalim at-tali fal yatafaddal alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasil, slide-nya was ke atas sedikit was. Soalun an wahdai. Ini merupakan soal atas keesaan Allah Ta'ala dan menafikan sekutu dan menolak atas sangkalan-sangkalan mereka. Fa in qila bima tunkiruna ala may
yunazi'ukum fi ijadi ma yutlaqu alaihi ismul ilah mahma kana ilahu ibarah an ajil mawjudat. Walakinnahu yaqulu al-alam kulluhu laisa bimahlukin khaliqin bal huwa makhluk bi khaliqin wahidin bal huwa makhlukun khaliqaini ahaduhuma masalan khaliqus sama wal ahar khaliqul ard. Permasalahan utama gini. Yang namanya ilah itu kan Tuhan. Cuma di sini kita spesifikkan dulu yang namanya ilah itu khaliq, pencipta. Nah, sekarang ada permasalahan gimana seumpamanya ada orang yang bilang bahwa yang menciptakan segala sesuatu tuh bukan satu zat. Nah, kan kalau kita di keyakinan kita itu yang menciptakan itu satu zat. Nah, gimana kalau yang menciptakan itu bukan satu, akan tetapi dua atau lebih? Misalnya yang menciptakan kebaikan ada sendiri, terus yang menciptakan keburukan ada sendiri. Yang nyiptain kebaikan ini tugasnya nyiptain cahaya, hal-hal baik, terus atau kemungkinan yang nyiptain ajsam ada sendiri. Yang ngasih sifat entah warna, tekstur, bentuknya, baunya itu ada yang lain. Nah, gimana cara kita untuk menyangkal pendapat ini? Nah, di sini jawabannya dimulai dari fanaqulu yadullu ala istihala dzalika anna hadhihi at-tawji'at al-makhluqat fi takdiri hadas sa'il la ta'du qismain. Nah, gimana sih cara menyangkalnya? Gimana cara menunjukkan bahwa tidak mungkin ada dua pencipta? Nah, perkataan di sini kita bagi dulu. Jadi perkataan orang-orang yang tadi bilang ada kemungkinan dong adanya dua pencipta, itu gak akan melebihi dari dua bagian atau dua jenis. Al-qismu al-awalu imma antak dia taksimal jawahir wal a'rad jami'an hatta yakhluq ahaduhuma ba'dal ajsam wal a'rad dunal ba'd au yuqal kullul ajsam min wahid wa kullul a'rad min wahid. Nah, yang bagian pertama ini intinya bisa antara jauhar dan a'rad itu semuanya dibagi. Dalam artian kayak tadi, kamu yang nyiptain cahaya, saya nyiptain kegelapan. Atau kamu yang nyiptain kebaikan, saya nyiptain keburukan. Dan dengan segala turunannya, baik jauharnya ataupun a'radnya. Jadi dibagi-bagi tugasnya. Kamu yang nyiptain jauhar, saya yang nyiptain a'rad. Nah, pokoknya pasti ada yang nyiptain. Terus kelanjutannya fa inna naqulu hal khaliqus sama qadirun ala khalqir adi amla. Nah, ketika ada dua pencipta kan dibagi rata. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika dibagi si pencipta pertama itu mempunyai kudrah atau mempunyai kemampuan itu dia bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh temannya ini. Misalnya tadi pencipta langit, apakah pencipta langit ini mampu untuk menciptakan bumi? Terus fa in kana qadiron ka qudratihi. Nah, kalau sama-sama mampu, terus ngapain ada dua pencipta yang sama? Nah, yang sama-sama kudrohnya gitu dan nggak ada pembedanya. Misalnya juga kudrohnya makhluk sama kudrohnya khaliq kan beda. Ketika kudrohnya itu sama kan nggak mungkin. Jadi posisinya di situ pasti ada yang berbeda. Nah, itu merupakan kemungkinan pertama. Jadi seumpamanya ketika udah dibagi kok ternyata kemampuannya sama aja, mustahil pasti ada yang beda. Pun nanti ketika berbeda, wa in lam yakun qadiran alaihi, kalau yang satu ini nggak bisa menciptakan apa yang diciptakan yang satunya itu, juga mustahil. Karena jauhar semuanya itu sama, nggak ada yang beda. Jadi ketika jauhar dan a'rad semua sama, unsurnya sama, semua berasal dari satu unsur yang sama, kenapa kok nggak mampu untuk menciptakan? Nah, dan ketika dia nggak mampu, ya mustahil juga, karena yang namanya dua power punya dua kekuatan yang sama, ngapain dibagi? Jadi intinya itu.
Terus wal kismu as-sani ayyuqal ahaduhuma yuqdar alal jauhar wal akhar alal a'rad wa huma mukhtalifani fala yajibul minal qudrati ala ahadihima al qudrah alal akhar wa hadza muhal li'anna al arad la yastaghna anil jauhar wal aqs fayakunu fi'lan wahidin minhuma mawqufan alal akhar fa idza arada khaliqul ardi khalqul irad fa kaifa yakhluquhu wa rubbama la yusaiduhu khaliqul jauhar ala khaliqil jauhar inda iradatihi li khaliqil arad fa yabqa ajizan mutahayyizan. Slide kedua, Mas. Wal ajizu la yakun qadiran wa kadzalika khaliqul jauhar in arada khaliqul jauhar rubbama khalafahu khaliqul ard fa yamtani'u 'alal akhar khaliqul jauhar fa yu'addi dzalika ila at-tamanu. Nah, yang kedua ini ketika dibagi antara misalnya kamu yang nyiptain jauhar, saya yang nyiptain arad. Nah, yang namanya jauhar ini kan nggak bisa berdiri tanpa adanya a'rad. Nah, yang namanya a'rad ini pasti butuh jauhar. Nah, jauhar itu pasti ada a'radnya. A'rad itu butuh jauhar untuk ditempelin. Nah, pembagian ini juga nggak mungkin karena tadi ketika jauhar butuh a'rad, nah pasti a'rad juga membutuhkan jauhar. Ketika yang satu ingin menciptakan sesuatu pasti mereka ini butuh yang lain. Nah, ketika yang lain nggak ada, pasti ajiz. Nah, kalau ajiz berarti kan nggak jadi kudroh. Nah, ketika nggak jadi kudroh, pasti dia bukan pencipta. Apalagi dia membutuhkan yang lain untuk menciptakan sesuatu. Nah, terus fa'in kila mahma arada ahaduhuma khalqul jauhar sa'adahul akhar alal arad wa kaza bil aks. Terus seumpamanya seumpamanya dikatakan berarti setiap yang satu pengen nyiptain sesuatu, yang lain pasti bantu. Nah, kita menjawab kulna hal hadhil musa'adah wajibah. Ketika dia bilang ketika ada yang mau nyiptain sesuatu pasti dibantu yang lain. Nah, kita balik tanya ke dia, yakin itu beneran pasti dibantu. Fa'in aujabtumuha fahuwa tahkum bal huwa aidon mubtilun lil qudrati. Intinya ketika dia butuh yang lain, dia nggak mampu untuk terlepas darinya. Dan itu mustahil bagi pencipta. Terus fa'in kila ahaduhuma khaliqus syarr wal akhar khaliqul khair qulna hadza huwas li anna syarr laisa syarran li dzatihi bal huwa min haitsu dzatihi musawin lil khairi wa mumathilun lahu wal qudrah ala syai' qudrah ala mislihi. Nah, ini merupakan kemungkinan yang lain. Ketika dikatakan kamu yang nyiptain kebaikan, saya yang nyiptain keburukan. Itu membingungkan, nggak masuk akal. Soalnya kebaikan dengan keburukan itu nisbi, relatif. Padahal apa yang dilakukan sama. Misalnya, ketika kamu membunuh orang muslim, itu merupakan jelas-jelas sebuah keburukan. Akan tetapi, ketika kamu membunuh orang kafir dalam medan perang, itu merupakan kebaikan. Kan di sini padahal sama-sama membunuh. Maksudnya itu versi Tuhan mentakdirkan si A membunuh si B. Nah, dari kondisi, cuma kondisi aja yang berbeda di sini. Apa yang diciptakan sama, ya seharusnya ketika bisa melakukan atau membuat apa yang disebut kebaikan, dia juga bisa membuat apa yang disebut keburukan. Karena yaitu tadi kegiatan yang sama, hanya saja kondisinya berbeda. Ya,
kita balik lagi ke yang pertama, kalau bisa menciptakan yang lain, kenapa ada 2 pencipta? Mungkin ini dari saya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa yumkin hadza minna wa syukran lakum ala husni imamikum wa yumkin hunaka ziyadah minal ustad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم خلاص. Naam ya Ustaz. Khalas. طيب شكرا على المجموعة. كم هذا؟ Rabi'ah ya Ustaz. مجموعة رابعة. تقديم أنا آسف يعني عدم الظهور يعني أثناء الاجتماع الزملائي، ولكن مع ذلك أتابع كل البيان والتوضيح من هذه المجموعة، والمجهود مشكور، وربما يعني وأظن أن التوضيح والبيان جيد وممتاز الآن، خاصة في موضوع رؤية الله تعالى. ولذلك أنا لم يعني أزيد في هذا اللقاء، وإن شاء الله إذا كان هناك وقت يعني على إضافية في لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله سأشرح، لأني الآن في أثناء الاجتماع لا يمكنني أن يعني أستأذن كثيرا من الاجتماعات، ولذلك أشكر مرة أخرى على محمد فايز، فواز، ومن أيضا كل المتكلمين يعني حاضرون. ولا فايز، Naam ya Ustaz. رحمة نزيلة موجودة. موجودة يا أستاذ. خلاص يعني تقدم. أنا أيضا يعني أنتظر على المسجلة يبعث لي أفريان لأن أعطي التقدير بالتقديم. وشكرا فايز، فواز، فوزية، رحمة نزيلة، دينا، وهيكل رزاق. إلى لقاء آخر إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.